Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 30 Juli 2024. Berita pertama, Komisi 3 DPR menerima audiensi keluarga korban penganiayaan Dini Sera Afriyanti oleh Gregorius Ronald Tanur yang kini divonis bebas. Selanjutnya, hubungan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf semakin memanas. Keluarga Dini korban Gregorius Ronald Tanur mendatangi gedung DPR untuk mengadu kepada Komisi 3 DPR. Kehadiran keluarga korban membuat Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Nasdem, Ahmad Syahroni, emosi. Komisi 3 DPR menerima kedatangan keluarga korban penganiayaan Dini Sera Afriyanti oleh Gregorius Ronald Tanur pada Senin kemarin. Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, Ahmad Syahroni, mengaku sudah memasang muka singa ketika pertama kali mengetahui bebasnya Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan. Ia menegaskan akan mendesak hakim agar diperiksa oleh Komisi Yudisial hingga KPK. Jadi yang tadi disampaikan oleh adik almarhum Dini, jangan khawatir. Di sini udah muka singa semua, karena melihat apa yang disampaikan hakim. Saya pertama kali baca berita itu, orang tolol manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil juga emosi ketika mendengar soal putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Nasir bahkan sampai menggebrak meja mengetahui Ronald Tanur bebas dalam kasus penganiayaan. Ia mengatakan keputusan hakim tersebut tidak dapat dibenarkan. Ya, tapi diserahkan kepada kami. Di sini disebutkan analisis fungsi pengawasan Komisi 3 DPR RI terhadap kasus pidana atas nama Dini di wilayah kota Surabaya. Di poin kedua ditulis di sini bahwa dari hasil pendalaman perkara Polrestabes Surabaya diketahui korban dan pelaku pada 3 Oktober 2023 malam berkaraoke bersama teman-temannya sambil mengkonsumsi minuman alkohol. Ya bisa jadi pelaku dan korban atau korban saja atau pelaku saya tidak tahu. Tapi terlepas apapun motifnya, apapun latar belakang yang melatar belakangi kejadian itu, maka saya juga berharap kepada rekan-rekan agar inisiasi DPR untuk membentuk larangan minol itu terus kita lanjutkan, karena hari ini mengalami kebuntuan, ya. Karena memang tujuan kita membentuk larangan minuman beralkohol itu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol tadi itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa lalu kita benarkan, tidak, tapi apapun latar belakang yang melatar belakangi peristiwa ini, putusan hakim itu tidak bisa kita benarkan. Ya, putusan hakim tidak bisa kita benarkan. Nah, sekali lagi saya berharap kita semuanya bisa membantu harapan keluarga korban menindaklanjuti apa yang mereka inginkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Saya percaya ya Pak Habib, Pak Ahmad Syahroni, apalagi Wakil Ketua kami Pak Dasku punya perhatian dalam kasus yang menimpa almarhum Dini Sera Afriyanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dosanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kembali memanas
Salah satunya kecurigaan Gus Yahya dengan adanya panitia khusus atau pansus angket haji yang dilatar belakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU. Gus Yahya merasa pembentukan pansus angket haji oleh DPR RI tidak diperlukan karena penyelenggaraan haji secara umum berjalan lancar. Maka dari itu, Gus Yahya mencurigai pansus angket haji dilatar belakangi masalah pribadi hanya untuk menyerang NU. Pansus haji ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin, menyetujui pembentukan panitia khusus atau pansus angket pengawasan haji 2024 pada Selasa 9 Juli 2024 lalu. Caimin bahkan sampai meminta anggota DPR yang hadir untuk tepuk tangan karena pembentukan pansus haji telah disetujui. Kini, saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Komisi 8 paling keras tepuk tangannya. Sesuai dengan pasal 186 tata tertib, maka pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.